wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi UIN STS Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi, kelas 6B dengan nomor induk mahasiswa 2072000048. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Diandra Oriza MPD. Nah, di sini kami bertugas untuk menganalisis jurnal. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Down Syndrome. Jurnal saya itu yaitu studi kasus anak Down Syndrome dengan lingkungan sosial. Nah, di sini ada abstrak atau pendahuluannya, bisa teman-teman baca. Adapun yang dibahas di jurnal ini yaitu tentang apa sih itu Down Syndrome, kemudian siapa yang berisiko terkena kelainan atau penyakit Down Syndrome, kemudian kapan seseorang terkena Down Syndrome, selanjutnya kenapa seseorang menderita Down Syndrome, dan di mana penyakit Down Syndrome itu terjadi, dan yang terakhir yaitu kita membahas tentang bagaimana pengobatan atau antisipasi Down Syndrome itu. Nah, adapun yang pertama yaitu apa sih itu Down Syndrome? Down Syndrome ialah suatu kelainan perkembangan pada manusia yang disebabkan oleh adanya kromosom ekstra menurut Evans Martin 2009 yang biasanya disebut dengan trisomi di pasangan kromosom nomor 21 pada manusia, yaitu menurut Rich et al. 2011. Itulah pengertian dari Down Syndrome. Kemudian siapa sih yang berisiko terkena penyakit Down Syndrome itu? Yang berisiko terkena penyakit Down Syndrome itu ialah usia ibu saat melahirkan yang sudah terlampau tua dan berkisar antara 35 sampai 40 tahun ke atas menurut Suryo 2001, Evans Martin 2009 dan Potas 2019. Semakin tua usia ibu saat melahirkan, maka peluang terjadinya anak Down Syndrome itu pun akan semakin besar. Kemudian, kapan seseorang terkena Down Syndrome? Nah, seseorang terkena Down Syndrome itu sebagian besar orang tua baru mengetahui bahwa anaknya mengalami Down Syndrome ketika mencapai usia balita 48,4%, bahkan ketika masuk sekolah 41,9%. Next, selanjutnya itu kenapa seseorang menderita Down Syndrome tersebut? Adapun penyebab kelahiran Down Syndrome itu dapat disebabkan oleh faktor usia ibu ketika melahirkan, konsumsi obat ketika ibu hamil, dan penggunaan alat kontrasepsi. Itulah kenapa seseorang menderita Down Syndrome tersebut. Nah, selanjutnya di mana sih penyakit Down Syndrome itu terjadi? Down Syndrome itu dapat terjadi ketika ia memiliki ciri-ciri diantaranya bertubuh pendek, mata yang miring ke atas, lipatan kulit kelopak mata atas menutupi sudut bagian dalam mata menurut Evie Chappell, kemudian jembatan hidungnya lebar, kemudian letak telinga yang rendah atau ukuran telinga kecil, kemudian leher yang pendek dan memiliki tangan gembuk pendek, kemudian satu garis lurus pada telapak tangan menurut Simeon Kress, dan jarak yang lebar antara jempol kaki dan jari kaki kedua dan otot lemah menurut Fasid et al. 2015, Evans Martin 2009 dan Suryo 2001. Nah, faktor yang paling umum adalah usia ibu saat melahirkan yang sudah terlampau tua dan berkisar antara 35 sampai 40 tahun ke atas menurut Suryo 2001, Evans Martin 2009 dan Potas 2009. Nah, itulah di tempat penyakit Down Syndrome terjadi. Lalu upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, adapun menurut Potas 2019, upaya yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya dinyatakan mengalami Down Syndrome pada saat 0 tahun atau usia baru lahir itu dengan melakukan beberapa latihan seperti latihan miring untuk menuju ke arah tengkurap hingga terguling, kemudian latihan ke arah pola gerak untuk duduk, kemudian latihan membuat
pola gerakan merangkak, kemudian latihan menggunakan fungsi lengan dan tangan, lalu latihan membuat pola gerakan berlutut, dan latihan stabilitas berdiri. Nah, bahwa pola pengasuhan awal yang harus dilakukan untuk anak Down syndrome itu ialah dengan intervensi dini. Nah, yang dimaksud dengan intervensi dini ialah dengan melakukan serangkaian latihan agar anak Down syndrome itu memiliki kompetensi dan keterampilan dalam melakukan aktivitas dasarnya. Adapun aspek yang termasuk ke dalam intervensi dini itu antara lain merawat diri, menjaga keselamatan dan kesehatan, berkomunikasi, bersosialisasi, dan keterampilan kerja. Itulah upaya yang dapat kita lakukan ketika ada anak Down syndrome. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatannya? Adapun caranya yaitu sejalan dengan dijelaskan oleh Puntas 2019 dan Evan Martin 2009 bahwa pola pengasuhan awal yang harus dilakukan untuk anak Down syndrome itu ialah dengan intervensi dini, seperti yang upaya kita lakukan tadi. Nah, intervensi ini dimaksud dengan melakukan serangkaian latihan agar anak Down syndrome itu memiliki kompetensi dan keterampilan dalam melakukan aktivitas dasarnya. Aspek yang termasuk ke dalam intervensi dini antara lain merawat diri, menjaga keselamatan dan kesehatan, berkomunikasi, bersosialisasi, dan keterampilan kerja. Dari aspek-aspek tersebut, sebagian besar orang tua baru menekankan pada aspek merawat diri, menjaga keselamatan dan kesehatan, dan berkomunikasi, bersosialisasi. Itulah cara pengobatannya ketika ada anak Down syndrome. Mungkin sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.